Assalamualaikum, bersama saya Ali di Safety Talk. Pada Safety Talk episode ini, kita akan membahas salah satu insiden yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang bisa kita jadikan lesson learned atau pembelajaran bagi kita bersama. Untuk itu, kita simak dulu video dari insiden tersebut. Mari. On November 9, 2010, a powerful explosion shook the DuPont chemical manufacturing plant in Tonawanda, New York, a suburb of Buffalo. A contract welder was performing maintenance work on a tank that, unknown to him, contained flammable gas. The explosion blew the top off the tank, throwing the welder to the ground and killing him instantly. A second contract worker was burned. Dari video yang pertama ini, kita bisa lihat kejadian tersebut merupakan sebuah ledakan. Di mana ledakan terjadi karena bertemunya segitiga api plus confinement. Segitiga api yakni adanya sumber bahan bakar yang diduga adanya flammable gas di situ. Yang kedua adanya oksigen, jelas karena tangki yang terjadi kejadian adalah tangki atmosferik di mana oksigen bisa keluar masuk dengan bebas. Dan yang ketiga adalah sumber panas. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan hot work. Plus confinement. Confinement itu apa? Confinement merupakan sebuah kondisi di mana gas terperangkap. Jelas, karena di sini ada tangki. Gas berada dalam tangki, terperangkap dalam tangki. Sehingga ketemulah tadi segitiga api plus confinement terjadi ledakan. Dan yang kedua, dari video yang pertama, kita lihat tadi bahwasanya si welder mencantolkan safety harness-nya, menggunakan PPE lengkap. Namun tetap meninggal secara langsung di tempat. Kita bisa yakini bahwasanya APD atau PPE tidak bisa membantu banyak jika sudah terjadi kejadian seperti ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggantungkan diri kita sepenuhnya pada APD atau PPE. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya. DuPont's Tonawanda facility manufactures a polymer known as Tedlar, used in solar panels, and Corian for use in countertops. The process of producing Tedlar began with a chemical reaction to convert flammable vinyl fluoride gas into a slurry of polyvinyl fluoride polymer, or PVF, in water. The PVF slurry then passed through separators. Compressors recycled unreacted vinyl fluoride gas into the process, while a small flash tank released residual vinyl fluoride into the atmosphere. Finally, the slurry was transferred to one of 3 insulated holding tanks, usually tank number 3. Tanks 1 and 2 were reserved for slurry overflow. Tank 1 normally remained empty. Dari video ini, kita bisa ketahui bahwasanya plant ini memproduksi suatu produk yang namanya Tedlar. Di mana Tedlar digunakan sebagai polymer coating atau pelapis ya, surface protection untuk keperluan solar panel dan lain sebagainya. Tedlar itu sendiri merupakan hasil polimerisasi dari suatu substansi yang namanya vinyl fluoride. Atau jadinya tadi ya, polyvinyl fluoride. Vinyl fluoride sendiri merupakan sebuah flammable gas ya. Gas yang mudah terbakar. Yang dicampur dalam air menghasilkan polyvinyl fluoride slurry atau lumpur polyvinyl fluoride. Nah, pada tahapan setelah reaksi, polyvinyl fluoride yang dalam bentuk slurry dipisahkan dengan vinyl fluoride yang tidak bereaksi pada reaktor. Setelah itu, ya, ada flash tank yang difungsikan untuk
memisahkan lebih lanjut, memventing vinyl fluoride yang masih tersisa pada polyvinyl fluoride slurry. Oke. Nah, setelah itu baru polyvinyl fluoride yang sudah dipisahkan 2 kali dari vinyl fluoride yang tidak bereaksi dimasukkan ke slurry tank. Ya. Biasanya yang digunakan adalah slurry tank nomor 3. Yang lain digunakan sebagai cadangan. Normalnya tidak pernah ada polyvinyl fluoride slurry di tangki 1. Normalnya. Namun begitu, ini kita perlu garis bawahi bahwasanya suatu sistem yang terkoneksi, terhubung satu dengan yang lainnya, kita tidak bisa serta-merta mengasumsikan bahwasanya tidak akan ada polyvinyl fluoride slurry yang sampai ke tangki 1. Kenapa? Kita saksikan dulu video berikutnya untuk mengetahui lebih lanjut. On October 22, 2010, the Tedlar process underwent a planned shutdown, during which workers removed the asbestos insulation on tanks 1 and 2. Removing the insulation revealed that the agitator supports for the tanks were heavily corroded. DuPont directed contractors to repair the supports, which would involve welding and grinding on tanks 1 and 2. The hot work on tank 2 occurred during the shutdown without incident, but the repairs on tank 1 were delayed while parts were ordered. DuPont personnel determined that it would be safe to perform hot work on tank 1 after the restart. On November 7th, DuPont operators locked all 5 valves leading to and from tank 1 in the closed position in order to stop potential slurry flow. The tank's agitator motor was also locked out. However, DuPont personnel did not block the flow of gas inside the overhead piping, or overflow line, that connected the vapor space of all 3 tanks. They mistakenly believed that flammable vinyl fluoride gas could not reach any of the slurry tanks. But the CSB investigation found that even in normal operations, vinyl fluoride was not completely removed from the slurry and was always present in the slurry tanks in varying amounts. When the process restarted on November 6th, the flammable gas was able to travel from tanks 2 and 3 through the open overflow line into tank 1. Oke, dari video ketiga ini, kita bisa ambil beberapa catatan. Yang pertama adalah pada tanggal 22 Oktober 2010, plant di shutdown. Tangki 1 dan kedua perlu diperbaiki. Tangki 2 dikerjakan terlebih dahulu pada saat plant shutdown, namun tangki 1 tidak bisa diselesaikan perbaikannya karena menunggu spare part yang belum datang. Plant kembali di restart up pada tanggal 6 November 2010. Dan ditentukan bahwasanya tangki 1 tidak ada masalah, tetap aman untuk diperbaiki pada saat setelah plant kembali dioperasikan. Poin berikutnya adalah pada tanggal 7 November 2010, valve-valve yang menuju ke tangki 1 ditutup. Oke. Tapi overflow line tadi ya, pipa di bagian atas yang menghubungkan vapor space di antara ketiga slurry tank tersebut tidak diapa-apain. Tidak dilakukan tindakan apapun. Ditutup tidak, didisconnect tidak. Oke. Nah, dipercaya oleh tim yang bekerja pada saat itu gitu ya, termasuk juga para engineer-nya, bahwasanya tidak ada kemungkinan vinyl fluoride gas yang flammable gas tadi itu akan sampai ke tangki 1. Karena slurry-nya pun tidak akan sampai ke tangki 1. Dan sudah ada pemisahan-pemisahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, pada saat investigasi itu dibuktikan sebaliknya. Ya, terjadi. Ya, vinyl fluoride flammable gas sampai ke tangki 1. Kita saksikan video yang terakhir
untuk bisa melihat gambaran yang lebih utuh dari insiden yang terjadi. On the morning of November 9th, a DuPont technician tested the atmosphere above Tank 1, where welding would later take place. There were also 2 continuous air monitors in the vicinity. No flammable gas was detected, and the hot work was cleared to begin. But no testing was done to measure or monitor the atmosphere inside the tanks, where unknown to the contractors, the flammable gas was at dangerous levels. Around 9 a.m., 2 contract workers began welding and grinding on Tank 1. The welder connected his safety harness to the tank's agitator support and worked on top of the tank as the foreman looked on from the nearby catwalk. At approximately 11 a.m., the welder was repairing corroded portions of the agitator support beams directly above the flammable gas. A hole around the agitator shaft may have provided a pathway for ignition. Welding sparks could fall into the tank, even as flammable gas might drift upward toward the sparks. The ignition of the vinyl fluoride caused a powerful explosion. The force of the blast blew the top of the tank almost completely off. A flash fire erupted that consumed the flammable gas and quickly burned out. The welder was thrown to the ground, killed instantly from blunt force trauma. The foreman's face and arms were burned. Oke, itulah video yang keempat. Pekerjaan untuk perbaikan tangki ke-1 dilakukan pada tanggal 9 November 2010. Sebelum pekerjaan dimulai, dilaksanakan gas testing atau pengecekan gas di bagian atap tangki. Hanya di bagian atap tangki. Kita garis bawah ya, akan kita bahas kemudian. Hot work atau pekerjaan panas, pengelasan dinyatakan boleh dilakukan. Permit work, tanda tangan, dan lain sebagainya. Dan dari video tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kemungkinan besar ada welding spark yang terjatuh atau masuk ke bagian dalam tangki dari sela-sela tangki yang terbuka. Oke. Jadi dari keempat video ini kita bisa pahami bagaimana insiden tersebut terjadi. Lantas, apa saja lesson learned, apa saja poin-poin kunci yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari insiden ini? Berikut adalah beberapa poin tersebut. Yang pertama, pada saat melakukan kajian risiko, dalam hal ini adalah proses hazard analysis, ada asumsi salah yang diterapkan, di mana tim yang pada saat itu melakukan kajian risiko berasumsi bahwasanya polyvinyl fluoride slurry tidak akan sampai ke tangki 1. Yang kedua adalah bahwasanya tim berasumsi tidak akan ada vinyl fluoride flammable glass yang ada di ketiga tangki slurry tank tersebut. Sehingga bahwa tim yang melakukan pekerjaan pada hari itu pun juga tidak punya pemikiran bahwa ada flammable gas, ada kemungkinan flammable gas di dalam ketiga tangki itu. Yang terkait dengan poin nomor 2 juga. Isolasi dari tangki 1 dari kedua tangki lainnya, tangki 2 dan tangki 3, di mana pada saat pekerjaan berlangsung, operasi dari plant sudah dijalankan kembali. Sudah ada proses produksi lagi. Slurry sudah kembali dialirkan ke tangki 3. Oleh karena itu, praktek yang terbaik adalah melakukan yang namanya positive isolation. Atau singkat kata, melakukan isolasi secara total. Memisahkan secara total tangki 1 dengan sumber energi yang mungkin terkandung pada tangki 2 dan tangki 3. Caranya seperti apa? Menyisipkan blind misalkan, atau mendisconnect overflow line-nya yang terhubung ke tangki 1 secara total. Dengan hal tersebut, kita bisa pastikan bahwa tidak akan ada
flammable gas, atau bentuk zat berbahaya lainnya yang bisa masuk ke tangki 1. Karena tangki 1 benar-benar secara total terdiskoneksi dengan sistem atau tangki-tangki lainnya. Poin yang ketiga adalah bagaimana pengetesan atmosfer di dalam tangki itu tidak dilakukan. Karena memang juga tidak dipersyaratkan. Sebagai pembelajaran kita bersama, bahwasanya kalau kita mau ngelas atau bentuk hotwork lainnya seperti menggerinda dan lain sebagainya, di sekitaran tangki, di sekitaran pipa yang kita yakin atau kita duga ada flammable gas di situ, maka kita harus melakukan pengetesan gas di dalam tangki tersebut atau di dalam bejana tersebut, di dalam pipa tersebut. Untuk memastikan bahwasanya aman. Oke. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya hotwork itu menghasilkan energi panas yang luar biasa. Bukan hanya gas yang dapat tersulut, melainkan juga bentuk flammable material lainnya. Seperti bensin, jelas ya. Solar pun, termasuk juga misalkan kertas atau daun-daunan kering. Combustible material dalam bentuk solid. Itu pun juga kita perlu singkirkan, perlu bersihkan, perlu yakinkan tidak ada di area sekitar hotwork kita. Jadi bukan hanya gas test, melainkan juga membersihkan area kerja hotwork dari segala macam bentuk flammable ataupun combustible material. Poin yang keempat adalah, dari hasil investigasi kita bisa lihat bahwa requirement, bahwa pelaksanaan dari hotwork permitting system itu tidak dijalankan dengan baik. Maksudnya apa? Dari hasil investigasi disampaikan bahwa orang atau pihak yang menandatangani atau memberikan persetujuan atas permit work tersebut bukanlah orang yang memahami bahaya-bahaya yang terkandung pada peralatan-peralatan yang dilakukan pekerjaan. Ya seperti ini contohnya. Yang harusnya tanda tangan adalah plant supervisor. Tapi karena ini proyek, yang tanda tangan adalah project supervisor. Sedangkan project supervisor bukan orang yang biasa menangani alat tersebut. Kita perlu yakinkan bahwasanya hotwork permit atau permit to work berjenis lainnya disetujui, di-approve, ditandatangani oleh pihak-pihak yang mengerti betul tentang bahaya yang terkandung pada peralatan, pada lingkungan di mana pekerjaan akan dilakukan. Dan sebagai tambahan, kita tekankan kembali bahwasanya welding merupakan salah satu bentuk hotwork, di samping gerinda dan lain sebagainya, yang menghasilkan energi panas yang luar biasa. Oleh karena itu, kita perlu lakukan kajian risiko dengan seksama, dengan menyeluruh, dengan mengidentifikasi bahaya bukan hanya terkait dengan orang yang melakukan pekerjaan, tapi lingkungan kerja kita. Ingat segitiga api, gitu ya, di mana pada saat melakukan hotwork, kita menghadirkan sumber panas. Dan jelas oksigen pasti ada di situ, karena ada orang yang bekerja di situ, kita nggak mungkin menghilangkan oksigen. Maka dari itu yang kita perlu kendalikan, yang kita perlu yakinkan betul tidak ada di lokasi kerja kita adalah bahan bakar. Pastikan kita menyingkirkan, mengamankan segala bentuk bahan bakar dari lokasi kerja di mana kita melakukan hotwork di situ. Itulah Safety Talk kita episode hari ini. Sampai ketemu pada Safety Talk berikutnya. Wassalam.